Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke bab berikutnya, yaitu bab 4 tentang persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel atau sering kita singkat sebagai PLSV adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Kalimat terbuka yang dimaksud adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai bentuk aljabar. Kemudian contoh dari PLSV sendiri yang pertama adalah 3Y ditambah 5 sama dengan 17. Lalu ada 9 dikurang 2Z sama dengan 13. Dan 4A ditambah 2 sama dengan 12A dikurang 6. Nah, kita lihat di sini ketika bentuk aljabar ini merupakan PLSV karena bentuk yang pertama memiliki variabel Y dengan pangkat 1, kemudian yang kedua memiliki variabel Z berpangkat 1, dan nomor 3 meskipun di sini muncul A sebanyak 2 kali di luas kanan dan luas kiri, tapi jika kita pindahkan 12A ke luas kiri, maka hasilnya menjadi 4A dikurang 12A. Kemudian kita pindahkan ini ke luas kanan, negatif 6 dikurang 2, maka menjadi negatif 8A sama dengan negatif 8. Nah, di sini terdapat satu variabel yaitu A dengan pangkat 1. Nah, jika pengganti variabel dalam suatu persamaan itu membuat persamaan menjadi kalimat benar, maka nilai variabel yang menggantikan tersebut disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, supaya 3Y tambah 5 sama dengan 17 menjadi kalimat benar, maka kita harus mensubstitusi Y dengan bilangan tertentu agar kalimat ini menjadi benar. Nah, berarti bilangan tersebut apa ya kira-kira? Nah, bilangan tersebut adalah 4. Betul, karena 3 dikalikan dengan 4 atau Y kita ganti dengan 4 atau substitusikan dengan 4 ditambah 5 sama dengan kita hitung 3 kali 4 12 ditambah 5 adalah 17. Berarti 3Y ditambah 5 adalah 17 ketika Y diganti dengan 4. Maka 4 adalah penyelesaian atau disebut juga dengan akar dari 3Y tambah 5 sama dengan 17. Nah, untuk cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita bisa menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalih atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, dua bagian ini, kita pilih salah satu sesuaikan dengan soal yang diberikan. Contohnya 9 dikurang 2Z sama dengan 13. Nah, sama dengan ini adalah sebagai batas luas. Kemudian sebelah kiri kita sebut dengan ruas kiri, yaitu di kiri dari sama dengan ya posisinya. Kemudian 13 disebut dengan ruas kanan, yaitu posisinya berada di sebelah kanan dari sama dengan. Nah, kita ingat bahwa tadi sudah disampaikan bahwa menyelesaikan persamaan linear satu variabel berarti menentukan nilai variabelnya. Maka kita harus mencari bilangan yang menggantikan variabel tersebut. Yang pertama, bisa menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan penyelesaian dari X ditambah 5 sama dengan 28. Nah, karena kita ingin mencari variabelnya berapa, maka X biarkan tetap di sebelah kiri. Lalu ini di sini ada tambah 5. Supaya menjadi X sendiri, maka tambah 5 dikurang dengan 5. Ya. Oke. Sisakan variabel X sendiri di ruas kiri. Berarti 5 harus dihilangkan atau dihabiskan. Nah, supaya hilang atau habis, maka perlu dikurang dengan 5. Karena di sini positif 5, berarti dikurang 5 ya. Kalau di sini negatif 5, berarti ditambah 5. Itu dan seterusnya. Maka kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 5. Kita kurangkan dengan bilangan 5. Artinya X ditambah 5 kita kurang 5 sebelah kiri, kemudian sebelah kanan juga demikian supaya terjadi sesuatu yang seimbang. Ya, dalam persamaan linear satu variabel kanan dan kiri harus diperlakukan secara sama. Kemudian itu menandakan ada tanda sama dengan di sini. Artinya perlakuan sebelah kanan maupun sebelah kiri adalah sama. Sama-sama dikurang dengan 5 sehingga ini menghasilkan 0. Sehingga X tambah 0 adalah X sama dengan 28 dikurang 5 adalah 23. Maka penyelesaian dari X tambah 5 sama dengan 28 adalah X sama dengan 28. Kita lihat contoh yang lainnya. Negatif 3 ditambah A sama dengan 1. Nah, di sini kita harus mencari A-nya berapa. Maka negatif 3 harus kita hilangkan. Supaya menjadi 0, negatif 3 kita tambahkan dengan 3. Maka ruas kanan juga tambah 3. Supaya perlakuannya sama. Sisakan variabel A sendiri di ruas kiri, berarti negatif 3 harus dihilangkan atau dihabiskan dengan positif 3. Maka kita tambahkan dengan 3. Ruas kiri ditambah dengan 3, ruas kanan juga ditambah dengan 3, menghasilkan A sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 4 adalah faktor dari negatif 3 ditambah A sama dengan 1 atau penyelesaian dari negatif 3 tambah A sama dengan 1.
Contoh yang ketiga, misalnya ada P dikurang 8 sama dengan negatif 15. Nah, caranya sama, sisakan variabel P sendiri di luas kiri, berarti negatif 8 harus dihilangkan atau dihabiskan dengan menambahkan 8 di luas kanan kiri. Maka luas kanan juga tambahkan dengan 8, sehingga hasilnya P sama dengan negatif 7. Baik, selain itu ada cara lain dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Contohnya X ditambah 5 sama dengan 28. Nah, di sini kita butuh X sama dengan, maka 5 kita pindah ruas ke sebelah kanan karena dia posisi di sebelah kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan karena mencari sama dengan, maka dia menjadi negatif 5 atau kebalikan dari plus. Kalau plus menjadi min, kalau min menjadi plus, kalau kali jadi bagi jadi seperti itu jika melewati tanda sama dengan. Maka X sama dengan 23. Nah, kita lihat di sini yang dilingkari ketika suatu bilangan pindah ruas maka akan berubah tanda. Operasi hitung yang saling inverse atau berkebalikan. Kalau plus jadi minus, minus jadi plus. Kalau bagi jadi kali, kali jadi bagi. Nah, contoh yang kedua adalah negatif 3 ditambah A sama dengan 1. Maka kita pindah ruas negatif 3 supaya A-nya sendiri ya. Jadi A sama dengan 1 ditambah 3. Ketika suatu bilangan pindah ruas maka akan berubah tanda. Operasi hitung yang saling inverse atau berkebalikan. Nah, itu tadi negatif 3 kita pindah ruas lagi sama dengan menjadi tambah 3. Sehingga A sama dengan 4. Contoh yang ketiga, P dikurang 8 sama dengan negatif 15, maka P sama dengan negatif 15 tambah 8. Kita pindahkan negatif 8 ke ruas kanan sehingga menjadi positif. Hasilnya adalah P sama dengan negatif 7. Nah, sekarang untuk mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari 4X sama dengan 28. Kita membutuhkan X saja, tetapi di sini melekat angka 4. Maka variabel X harus kita ubah menjadi tunggal atau 1. Caranya sama-sama kita bagi dengan 4. Supaya 4X jadi X, maka kita bagi dengan 4, sehingga ruas kanan pun harus perlakuan yang sama, harus dibagi dengan 4. Maka 4X per 4 sama dengan 28 per 4. X sama dengan 7. Nah, kalau sepertiga P sama dengan 9, sama variabel P harus kita ubah menjadi suku tunggal atau 1. Maka P kita kalikan karena ini sepertiga, kita kalikan dengan 3, lalu luas kanan juga kalikan 3 untuk menghilangkan sepertiga di sebelah kiri. Sehingga hasilnya menjadi P sama dengan 27. Gimana? Cukup mudah ya. Nah, misalnya min 12M sama dengan 72, maka min 12M harus kita bagi minus 12, dan luas kanan 72 juga harus kita bagi dengan negatif 12, maka M sama dengan negatif 6. Contoh yang keempat, negatif 25P sama dengan min 24, maka karena di sini min 25 kita kalikan dengan negatif 5 per 2 ya. Kalikan P sama dengan negatif 24 juga kalikan negatif 5 per 2 di sini. Sehingga hasilnya adalah ini coret dengan ini dengan ini, minus dengan minus jadi positif, maka P sama dengan minus 24 dikali minus 55 per 2. Ini 12 kali 5 berarti P sama dengan 60. Nah, cara lain dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu ada. Nah, seperti tadi penjumlahan dan pengurangan juga ada dua kemungkinan cara menyelesaikan. Caranya adalah karena di sini kita hanya butuh X dan ini perkalian antara 4 dengan X, maka 4 kita pindahkan ke kanan. Nah, ketika variabel terikat dengan operasi perkalian dengan suatu bilangan, maka kita pindah ruas akan berubah menjadi pembagi. Contohnya seperti ini. Nah, 4 di sini kita pindah ke ruas kiri menjadi 28 per 4, jadi X sama dengan 7. Lalu nomor 2, sepertiga P sama dengan 9. Maka sepertiga P sama dengan 9 artinya kita pindahkan apa? Sepertiga ke ruas kanan. Karena ini pembagian 1 per 3, maka menjadi P sama dengan 9 kali 3 per 1 atau 3. Maka P sama dengan 27. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan operasi campuran, kita lihat contoh sebagai berikut ini. Tentukan penyelesaian dari 9 dikurang 2Z sama dengan 13. Nah, sisakan variabel sendiri di luas kiri, berarti 9 harus dipindahkan, maka menjadi min 2Z sama dengan 13 min 9. Min 2Z sama dengan 4, maka Z sama dengan 4 dibagi negatif 2 sama dengan minus 2. Kemudian 4A ditambah 2 sama dengan 12A dikurang 6. Satukan dulu semua variabel di ruas kiri, sedangkan sisanya dipindah ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas akan mengubah tanda operasi hitungan. Nah, seperti tadi saya jelaskan, 4A tetap, karena kita harus cari A, maka 4A biar di ruas kiri. Nah, ruas kanan ini ada 12A, kita pindah ke kiri menjadi min 12A. Kemudian, sisa di kanan minus 6, dan positif 2 masih di sebelah kiri, maka kita pindah ke kanan menjadi dikurang 2. Hasilnya adalah minus 8A sama dengan minus 8. Minus 8A sama dengan minus 8 berarti A sama dengan minus 8 bagi minus 8. A sama dengan 1. Oke, contoh berikutnya adalah 5 dikalikan dengan 2M dikurang 9 sama dengan 14M ditambah 27. Sederhanakan terlebih dahulu perkalian distributifnya. Kita kalikan dulu ya. Kemudian hasilnya 10M dikurang 45 sama dengan 14M ditambah 27. Lalu susun supaya variabel berkumpul di sebelah kiri semua dan yang bukan variabel di sebelah kanan tentunya ya. Oke, jadinya seperti ini. 10M, 14M ada di ruas kanan, kita pindah ke kiri menjadi min 14M sama dengan sisanya 27, min 45 pindah ke kanan jadi plus 45. Hitung seperti operasi hitung aljabar biasa. Maka 10M dikurang 14M sama dengan min 4M, 27 tambah 4 sama dengan 72. Maka M sama dengan 72 dibagi min 4, M sama dengan minus 18.
Menyelesaikan persamaan linear satu variabel berbentuk pecahan. Nah, menyelesaikan persamaan linear satu variabel berbentuk pecahan, kita harus kalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya atau KPK. Contoh, tentukan penyelesaian dari 1/8x ditambah setengah sama dengan 6 dan 4/m dikurang 3/5x sama dengan 2/3. Yang pertama, 1/8x tambah setengah sama dengan 6. Maka kita kalikan dengan KPK dari 8 dan 2, karena penyebutnya di sini 8 dan 2, maka KPK-nya adalah 8. Kita kalikan 8 sebelah kiri, maka kanan juga kalikan dengan 8. Sehingga hasilnya menjadi 8 kali 1/8x ditambah 8 kali setengah sama dengan 8 kali 6, 48. Jadi x ditambah ini 4, ini 1, 2, 4 ya, sama dengan 48. Maka x sama dengan 48 kurang 4, sama dengan 40. Lalu contoh yang kedua, 4/m dikurang 3/5m sama dengan 23. Kalikan dengan KPK dari penyebutnya. So, di luas kiri m dengan 5m. Berarti kita kalikan dengan 15m ya KPK-nya ya. Sehingga menjadi 15m kalikan dengan 4m, 15m kalikan dengan min 3/5m. Sama dengan 15m kali m, berarti ini dicoret. Kemudian dikurang 15m kali 3/5m. Ini m-nya boleh dicoret. Ini 15 jadi 3, ini dicoret jadi 1. Sehingga hasilnya 15 kali 4, 60. Dikurang 3 kali 3m. Berarti min 9m sama dengan 10m. Kita jadikan m di satu ruas yang sama, 9m, kemudian 10m pindah ruas menjadi minus 10m sama dengan 60-nya pindah ruas ke kanan jadi minus 60. Maka minus 9m sama dengan minus 60, maka m sama dengan minus 60 per minus 19 atau m sama dengan 60 per 19. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang memuat perkalian suku 2, langkah-langkahnya adalah yang pertama, jabarkan perkalian suku 2 terlebih dahulu. Kemudian, sederhanakan bentuk aljabar pada masing-masing ruas. Lalu gunakan sifat PLSP. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 6x dikurang 5 dikalikan dalam kurung x tambah 3 sama dengan 2x kali 3x tambah 4 dan 2 dalam kurung y plus 4 kuadrat sama dengan 2y plus 4 kali y. Maka penyelesaiannya, nomor 1 kita kalikan dulu ya. Kita harus selesaikan terlebih dahulu, maka kita pakai kali pelangi 6x kali x, 6x kali 3, min 5x, kita min 5 kali x, min 5 kali 3. Jadi 16x kuadrat plus 18x min 5x dikurang 15. Lalu 2x kali 3x dan 2x kali 4, berarti 6x kuadrat tambah 8x. Sehingga 6x kuadrat ini kita jumlahkan karena punya variabel yang sama, 18 dikurang 5x sama dengan 13x dikurang 15, ruas kanan tetap 6x kuadrat tambah 8x. Lalu kita pindahkan 6x kuadrat ke sebelah kiri, 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat kan 0 ya, habis ya. Lalu 13x dikurang 8x. Nah, seperti ini, 13x dikurang 8x sama dengan min 15-nya pindah ke ruas kanan, jadi 15. Maka 5x sama dengan 15, maka x sama dengan 15 bagi 5, atau x sama dengan 3. Contoh yang kedua, kita kalikan dulu ya ini ya. Maaf, kita kalikannya yang dalam dulu berarti ya, 2-nya tetap. Lalu kita kalikan y dengan y dengan 4, 4 dengan y 4 dengan 4, lalu kalikan dengan 2 seperti ini. Sama dengan ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali itu ya, jadi ini. Kita kalikan dengan ruas kanan dan ruas kiri, kemudian hasilnya kita kalikan seperti ini. Nah, ruas kiri menjadi 2y kuadrat plus 16y plus 32 setelah kita kalikan secara distributif. Dan sebelah kanan 2y kuadrat min 12y kurang 32. Maka ini habis ya, 16y tinggal dengan min 12y. Nah, di sebelah kiri kita kanan kita pindah ke kiri, maka menjadi 16y ditambah 12y sama dengan negatif 32. Nah, sebelah kiri itu ada positif 32, kita pindah ke kanan menjadi minus 32. Jadi 16y tambah 12y sama dengan negatif 32 dikurang 32. Hasilnya adalah 28y sama dengan minus 64. Maka y sama dengan minus 64 dibagi dengan 28, kita kecil, maka menjadi y sama dengan negatif 16 bagi 7. Nah, selesai. Nah, seperti itu untuk persamaan linear satu variabel dan cara untuk mencari akar atau penyelesaian dari PLSP. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan semoga bermanfaat ilmunya. Tuhan memberkati.